Sebenarnya seperti apa itu yang dinamakan dengan sehat jiwa, Mbak? Nah, kalau untuk saya pribadi itu sehat jiwa ketika kita merasakan jiwa kita itu dalam keadaan bahagia, senang, happy, walaupun kita dalam menjalani kehidupan itu banyak beruntun banget masalah, cobaan, tekanan dari luar maupun dalam diri kita sendiri, tapi kita tetap enjoy menjalani kehidupan kita. Mungkin ada nggak nih pesan terakhir untuk teman-teman yang sedang menjalani pendidikan dan sekarang sedang merasa capek kali dalam pendidikan ini, Mbak? Bagi teman-teman semuanya yang lagi merasakan capek, it's okay, kamu nggak cuma sendiri, kita semua capek, kita semua punya masalah, tapi bagaimana kita mengatasi masalah tersebut, kita harus berdamai dengan diri sendiri, kemudian kita harus ingat kembali apa tujuan utama kita dan bangkit serta terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Vera dalam podcast Seksi Ansietas PPPDSKJI. Kali ini kita bersama salah seorang narasumber kita, ada Mbak Aurora Putri Riani. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak, kali ini kita akan membahas dengan topik kiat dalam menjalani proses pendidikan. Benar. Mbak Aurora, kali ini topik kita mengenai kiat sehat jiwa dalam menjalani proses pendidikan ya, Mbak ya. Nah, selama ini kan Mbak Aurora masih menjalani koas ya? Iya, benar banget. Mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu nih, Mbak, sebenarnya seperti apa itu yang dinamakan dengan sehat jiwa, Mbak? Nah, kalau untuk saya pribadi itu sehat jiwa ketika kita merasakan jiwa kita itu dalam keadaan bahagia, senang, happy, walaupun kita dalam menjalani kehidupan itu banyak beruntun banget masalah, cobaan, tekanan dari luar maupun dalam diri kita sendiri, tapi kita tetap enjoy menjalani kehidupan kita. Artinya memang banyak hal nih yang mempengaruhi dalam proses kesehatan jiwa ini ya, Mbak ya. Nah, untuk dalam proses pendidikan sendiri nih yang selama Mbak Aurora alami nih, apakah seberapa mungkin ini pengaruh dari proses pendidikan ini mempengaruhi dalam kesehatan jiwa kita? Tentu saja berpengaruh banget ya Kak ya, karena kalau untuk dari saya pribadi, saya menjalani pendidikan itu dalam sehari itu ada mungkin setengah lebih dari hari-hari, dari 24 jam itu saya habiskan untuk melakukan pendidikan, terutama koas. Nah, jadi memang benar-benar hari saya itu full untuk belajar gitu pada saat ini ya. Jadi memang di lingkungan sekolah ini memang sangat mempengaruhi kesehatan kita ya, karena memang waktu yang dihabiskan itu seharian lebih banyak di ini ya, lingkungan sekolah ya, Mbak ya. Yeah. Nah, nih menurut Mbak Aurora sendiri nih, gimana nih peran teman-teman ataupun lingkungan sekolah kita nih, baik itu dari dosen juga ataupun dari teman sekitar kita terhadap kesehatan mental kita, Mbak? Kalau peranan dari teman-teman atau lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh, terutama pada saat proses pembelajaran. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang emang benar-benar rajin, bisa dibilang kayak mementingkan pendidikannya, otomatis kita bakalan ikut terpengaruh untuk rajin belajar juga. Sebaliknya jika kita berteman dengan orang-orang yang mungkin lebih banyak bermainnya daripada belajarnya, dan kita akan mengikuti juga gitu. Jadi sangat berpengaruh. Jadi memang berpengaruh ya, Mbak ya, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita akrab akan mempengaruhi dari kesehatan mental kita ya, Mbak ya. Nah, mungkin juga nih dalam proses pendidikan ini kadang kita ngerasa capek, mungkin entah lagi capek dinas malam lanjut ke pagi lagi ya, seperti itu ya. Nah, ini hal apa nih yang harus kita lakuin nih, Mbak, dalam menjaga kesehatan kita ini, terutama kesehatan mental ini? Iya. Kalau saya biasanya kalau misalkan lagi capek atau feeling down gitu istilahnya, ya udah saya istirahat dulu, jangan dipaksakan. Kita butuh istirahat, kita manusia bukan robot ya kan. Nah, jadi kita ya udah kasih space dulu untuk diri kita istirahat mungkin, kemudian kita lakukan hal-hal yang kita suka untuk kayak biar balance saja gitu, nggak melulu tentang belajar, karena hidup ini kan terus berjalan, bukan cuma tentang belajar saja. Kita juga punya teman, kita juga punya orang-orang sekitar yang mungkin bahkan kita ketika kita bertemu mereka aja kita udah merasakan lega, capeknya hilang gitu. Iya, benar sekali, Mbak. Kemudian juga nih saya mau nanya nih dari pengalaman Mbak Aurora nih, gimana nih cara mengatasi nih kalau misalnya kita sedang berada di lingkungan yang toksik nih, di lingkungan pendidikan nih? Bener banget. Untuk lingkungan yang toksik itu di mana-mana pasti ada ya Kak. Nah, kalau bagi saya itu lingkungan yang toksik lama-kelamaan itu bakalan tereksklusi gitu aja. Karena jika kita merasakan kita tidak nyaman di lingkungan tersebut, berarti lingkungan itu tidak sesuai dengan kita. Nah, tips dari saya biasanya kalau kayak gitu pelan-pelan, kita nggak langsung keluar dari lingkungan tersebut, tapi kayak
pertama kita adaptasi, kemudian kita sesuaikan diri kita dengan lingkungan tersebut. Jika itu benar-benar perasaannya nggak nyaman di sana atau tidak sesuai dengan kita, ya udah kita mundur alon-alon gitu. Benar sekali, dengan cara mundur alon-alon tadi ya Mbak ya. Mungkin juga nih buat teman-teman di rumah nih, mungkin ada yang ngerasa punya lingkungan atau teman-teman yang menurut dia nih toksik nih, nggak bagus nih untuk kesehatan mentalnya. Ada nggak tips nih agar teman-teman nih cara untuk menolak ataupun juga untuk menghindari pertemanan ini tadi? Kalau tips dari saya untuk menghindari lingkungan yang toksik ya, yang pertama kita tidak mungkin bisa merubah seseorang sebagaimana yang kita inginkan gitu kan. Ya udah kita ubah diri kita sendiri. Bagaimana jika kita merasakan lingkungan tersebut tidak sesuai dengan kita atau kita rasa tidak benar, ya udah kita yang memisahkan diri dari lingkungan tersebut tanpa harus menyakiti perasaan orang tersebut. Bagaimana caranya? Ya udah kita kayak bilang, saya mau belajar dulu nih, atau saya ada job lain nih, tanpa kita harus membuat mereka sakit. Enggak lah, itu nggak sesuai sama kalian gitu. Jangan, karena itu kayak bakalan menjadi beban juga bagi kita dan juga bagi mereka. Karena mereka pasti bakalan sakit hati kalau kita langsung nge-judge mereka, ini nggak sesuai sama saya gitu. Itu aja sih biasanya. Oke, benar sekali Mbak ya. Jadi memang tidak harus langsung mematahkan atau menjauhi ya Mbak ya. Benar. Nah kemudian juga nih Mbak, mungkin juga ada teman-teman yang udah ngalami atau udah merasa di fase-fase yang capek di lingkungan sekolah ini nih. Kapan nih harus memang ke tenaga profesional nih Mbak? Pertama kita harus coba dulu menjalani hari-hari kita tersebut dengan cara kita sendiri, ya kan? Kita bisa melihat tips-tips dari sosial media mungkin, cara untuk menjalani kehidupan tanpa stres gitu kan, banyak banget itu. Kemudian kita misalkan juga bisa coba istirahat dulu, lakukan hal-hal hobi yang menurut kita bisa bikin kita senang, kemudian kita bisa tidur dengan istirahat teratur, dan kita yang penting sekali yaitu jangan pikirkan hal-hal yang menurut kita itu tidak penting untuk difikirkan. Karena kenapa? Karena banyak sekali hal-hal ini di dunia ini yang terjadi bukan kehendak kita gitu. Jadi ya udah, kalau misalkan ada hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya udah biarkan, let it flow aja. Terus kita bangkit lagi dan kita semangat lagi untuk memulai kehidupan berikutnya gitu sih. Selanjutnya nih Mbak, gimana nih cara buat teman-teman juga nih agar bisa memilih nih teman-teman yang baik untuk mempunyai kesehatan mental juga yang baik jadinya nanti Mbak? Cara untuk memilih teman-teman yang baik, kalau dari saya pribadi sih, kalau saya itu benar-benar mencari teman yang sesuai sama karakter saya ya. Frekuensi ya Mbak ya? Iya benar, frekuensi istilahnya. Kalau misalkan kita sudah tidak nyaman, atau kan kadang istilahnya ada teman-teman yang dia itu cuma berteman sama kita saat senangnya doang ya kan. Nah jadi kalau misalkan saya merasakan ada teman saya yang kayak gitu, saya tetap berteman, tapi kayak dia itu tidak saya jadikan orang yang bisa kita ajak dalam berkeluh kesah gitu. Karena kan pada saat kita happy semua orang bakalan dekat sama kita, tapi di saat kita ada masalah, di saat kita down, itulah siapa yang ada pada saat itu, itulah yang sebenarnya teman-teman buat kita. Benar gitu. sekali Mbak. Mungkin ini terakhir nih tips buat teman-teman di rumah nih, gimana nih caranya agar kita menjalani pendidikan ini dengan happy gitu Mbak? Ada nggak? Oke. Yang pertama kita harus ingat kalau pendidikan ini atas kemauan kita, ya kan? Atau mungkin bisa juga bukan kemauan kita, tapi kita sudah berada di dalamnya. Gak mungkin dong kita harus keluar gitu. Nah kita harus berdamai dengan diri kita sendiri untuk melakukan pekerjaan tersebut. Karena gak ada pekerjaan yang gak bahagia, pasti ada sisi bahagianya. Yang tugas kita adalah menemukan sisi positif atau sisi bahagia dari pekerjaan tersebut. Yang kedua, kalau kita capek ya udah kita istirahat dulu, kemudian kita bangkit lagi, kita cari lagi kebahagiaan kita. Yang kedua, apabila kita merasakan capek ya udah kita istirahat dulu, kemudian apabila kita sudah istirahat kita akan bangkit lagi, kemudian kita lakukan kembali ke kebiasaan dan pekerjaan kita sebelumnya. Yang ketiga, kita batasi diri dari hal-hal yang negatif seperti pertemanan toksik atau orang-orang yang mempengaruhi kita untuk melupakan kewajiban kita seperti itu. Dan yang kelima, jangan lupa untuk bahagia dengan melakukan hal-hal yang kita sukai seperti hobi mungkin, dan juga untuk berkumpul dengan keluarga dan orang-orang terdekat.
Terima kasih banyak nih Mbak atas tips-tipsnya ya. Mungkin ada nggak nih pesan terakhir untuk teman-teman yang sedang menjalani pendidikan dan sekarang sedang merasa capek kali dalam pendidikan ini Mbak? Bagi teman-teman semuanya yang lagi merasakan capek, it's okay, kamu nggak cuma sendiri, kita semua capek, kita semua punya masalah, tapi bagaimana kita mengatasi masalah tersebut, kita harus berdamai dengan diri sendiri, kemudian kita harus ingat kembali apa tujuan utama kita dan bangkit serta terus semangat. Terima kasih banyak Mbak Aurora ya. Iya. Demikianlah podcast kita kali ini, semoga bermanfaat. Mungkin dari teman-teman di rumah dapat mengambil hikmahnya dan juga mengetahui gimana nih kiat-kiat dalam menjalani proses pendidikan yang sehat. Ya Mbak ya. Jangan lupa terus pantau podcast kita di podcast PPPDSKJI. Jangan lupa juga untuk like, follow, dan subscribe di YouTube kita. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.